warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kami akan memberikan referensi jawaban terkait soal latihan pemahaman ya untuk modul yang pertama, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen secara umum. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalamnya ya. Ini adalah beranda ruang GTK. Kita masuk ke sertifikasi pendidik. Ya, nah pada video kali ini kami akan membahas terkait referensi kunci jawaban latihan pemahaman untuk modul yang pertama, yaitu pembelajaran mendalam dan asesmen umum ya. Tentunya khusus untuk yang unit atau topik pertama menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu ya, ini adalah unit yang pertama atau topik yang pertama menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran. Nah, untuk aktivitas ini ya sudah selesai semuanya. Mari kita kerjakan latihan pemahamannya. Nah, ini untuk latihan pemahamannya Bapak Ibu terdiri dari 10 soal ya Bapak Ibu ya. Terdiri dari 10 soal. Mari kita jawab untuk ke 10 soal ini. Baik, soal yang pertama yaitu fase-fase yang diperlukan untuk merancang perencanaan pembelajaran berbasis prinsip UBD adalah yang mana ya? Ya, merumuskan tujuan dan asesmen dan kegiatan pembelajaran. Ya, sudah benar Bapak Ibu ya. Mari kita lanjut. Nah, soal yang kedua di sini ya, dari total 10 ya, apa yang seharusnya dilakukan, diketahui dan dipahami oleh peserta didik di akhir pengajaran? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru apabila akan melakukan tahap B ya, merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, benar. Kita pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya dapat mengetahui bahwa pembelajaran telah mencapai hasil belajar yang diinginkan? Pertanyaan tersebut perlu dirumuskan oleh guru ketika akan melakukan tahap merancang asesmen. Oke. Ya. Ya, pertanyaan yang keempat, bagaimana saya mendesain kegiatan pembelajaran agar peserta didik yang beragam dapat mencapai tujuan pembelajaran? Merupakan pertanyaan penting yang perlu dipertimbangkan pada tahap D ya, merancang kegiatan pembelajaran. Baik, benar. Kemudian soal nomor 5, setelah memahami substansi CP, guru diharapkan mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari oleh peserta didik dalam suatu fase untuk dirumuskan menjadi beberapa TP ya, yang lebih operasional dan konkret. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, guru dapat memilih beberapa alternatif teknik berikut, kecuali yang mana ya? Yang Bapak Ibu, merumuskan TP berdasarkan intuisi pribadi tanpa mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Oke, benar. Soal ke-6, capaian pembelajaran dapat dirumuskan merujuk pada teori teori belajar konstruktivisme dan kurikulum dengan pendekatan UBD yang dikembangkan oleh Wiggin dan Tighe tahun 2005.
Dalam kerangka teori ini, memahami merupakan kemampuan yang dibangun melalui proses dan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat menjelaskan, menginterpretasi, dan mengaplikasikan informasi menggunakan berbagai perspektif dan berempati atas suatu fenomena. Terkait hal tersebut, pernyataan yang benar dalam kurikulum merdeka adalah Yang D, Bapak Ibu ya. Pemahaman dimaknai sebagai suatu proses kognitif yang kompleks, tidak sederhana, dan sebagai proses berpikir tingkat rendah. Oke. Nomor 10, pembelajaran dan asesmen merupakan satu kesatuan yang sebaiknya tidak dipisahkan. Terkait hal tersebut, guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang hendak dicapai agar keseluruhan proses pembelajaran diupayakan untuk mencapai kompetensi yang dimaksud. Kaitan antara pembelajaran dan asesmen digambarkan dan diilustrasikan melalui ilustrasi berikut, kecuali B, Bapak Ibu ya. Guru dapat mengukur capaian hasil belajar peserta didik pada akhir pembelajaran jika diperlukan. Baik. 10. Pada setiap mata pelajaran terdapat CP sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap fase. Rumusan CP tersebut memberikan gambaran tentang tujuan umum dan ketersediaan waktu untuk mencapai tujuan tersebut dalam 6 etape yang disebut fase. Pemanfaatan fase-fase CP dalam perencanaan pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut, kecuali yang B, mendorong guru fokus pada ketercapaian CP di akhir fase tanpa perlu memperhatikan perkembangan peserta didik dan kesinambungan proses pembelajaran antar kelas. Oke. Lanjut, pertanyaan ke-9, pernyataan terkait kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP berikut yang benar adalah ya, semua benar Bapak Ibu. Ya, lanjut. Soal 10, pernyataan terkait asesmen awal berikut yang kurang tepat adalah A, Bapak Ibu ya. Mari kita lihat jawabannya. Baik, alhamdulillah semuanya benar semua Bapak Ibu ya, centang hijau ya. Alhamdulillah begitu. Mari kita lanjut. Ya, selamat latihan pemahaman selesai. Kembali ke materi. Ya, sudah selesai Bapak Ibu ya. Mari kita lanjut ke penulisan cerita reflektif. Nah, untuk menulis cerita reflektif ini akan kami buatkan di video selanjutnya Bapak Ibu ya. Semoga untuk referensi jawaban latihan pemahaman modul yang pertama, topik yang pertama, menerapkan prinsip understanding by design pada pembelajaran, bisa bermanfaat. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.